Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Ini adalah video ke-7 dari playlist belajar AutoCAD dari nol. Di video ke-6 kemarin kita sudah belajar tentang line properties dan solusi dari beberapa masalah garis yang biasa terjadi, seperti garis putus-putus terlihat seperti garis continuous dan lain sebagainya. Nah, di video ke-7 ini kita akan belajar tentang layer properties. Sebenarnya di video ke-6 kemarin kita sudah sedikit membahas tentang layer, karena kemarin sudah saya contohkan cara mengatur line properties dari layer. Tapi di video kali ini kita akan belajar lebih detail tentang layer properties. Nanti akan saya jelaskan fungsi layer secara umum, dan akan saya jelaskan juga fungsi dari option-option yang ada di dalam layer properties, seperti on-off, freeze, lock, dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Secara bahasa, layer berarti lapisan. Begitupun dalam AutoCAD. Dalam aplikasi AutoCAD, layer berfungsi untuk memisahkan gambar atau objek ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini adalah denah rumah. Objek-objek yang ada di dalam denah ini sudah dipisahkan ke dalam layer-layer yang berbeda. Jika kita arahkan kursor ke gambar tempat tidur di sini, kita bisa melihat bahwa gambar tempat tidur ini berada di dalam layer furniture. Kemudian jika kita arahkan kursor ke pintu, kita bisa lihat bahwa gambar pintu berada di dalam layar door and windows. Begitupun untuk objek-objek yang lain, semua berada di dalam layar yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian contoh lebih sederhananya seperti ini. Di gambar ini saya menggunakan layar untuk memisahkan garis gambar, garis center, dan garis dimensi ke dalam layar yang berbeda-beda. Untuk melihat daftar layar yang ada di dalam sebuah dokumen gambar ada dua cara. Cara yang pertama dan paling mudah adalah dari drop down layer di panel layer ini. Jika kita klik, kita bisa melihat semua daftar layar yang ada di dokumen ini. Ada layer dimension line, drawing line, dan lain sebagainya. Kemudian cara kedua adalah dari kotak dialog layer properties manager. Kotak dialog tersebut bisa kita buka dari sini, dari icon layer properties. Jika kita klik, maka kotak dialog layer properties manager akan terbuka. Atau cara lain untuk membuka kotak dialog layer properties manager adalah dengan mengetik huruf LA di baris perintah, kemudian enter. Nah, seperti ini. Di sini kita juga bisa melihat seluruh daftar layar yang ada di dalam dokumen ini. Kemudian apa sih tujuan memisahkan gambar ke dalam layar-layar yang berbeda? Tujuan memisahkan gambar atau objek ke dalam layar-layar yang berbeda adalah untuk mempermudah kita dalam memanage gambar. Contohnya seperti ini. Misalnya kita tidak ingin menampilkan garis dimensi. Kita tinggal off layar dimension line. Maka garis dimensi tidak ditampilkan di layar kerja. Atau misalnya kita ingin menghapus semua objek, kecuali garis utama gambar. Caranya tinggal kita lock layer drawing line, kemudian seleksi semua objek, lalu delete. Maka semua objek yang ada di layar kerja akan dihapus, kecuali garis utama gambar. Karena garis utama gambar berada di dalam layer drawing line yang sedang kita lock. Begitu. Mungkin untuk gambar sederhana seperti ini, layar terlihat kurang penting. Tetapi untuk gambar yang kompleks, seperti gambar bangunan atau gambar mesin, layar ini akan sangat penting dan sangat mempermudah kita dalam memanage gambar. Oke ya, itu penjelasan fungsi layar di AutoCAD secara umum. Sekarang saya akan jelaskan fungsi dari opsi-opsi yang ada di dalam layar properties. Ada on-off, freeze, lock, dan seterusnya. Layer properties ini bisa kita atur dari kotak dialog layar properties. Bisa juga kita atur dari drop down layer di sini. Dan bisa juga kita atur dari icon-icon yang ada di sini. Tapi untuk membuat dan menghapus layar hanya bisa kita lakukan dari kotak dialog layar properties manager.
Oke, sekarang kita belajar cara membuat, mengaktifkan, dan menghapus layar. Pertama saya jelaskan cara membuat layar baru. Untuk membuat layar baru ada beberapa cara. Pertama, kita bisa klik kanan di sini, kemudian pilih New Layer. Atau bisa juga kita klik icon New Layer di sini. Atau bisa juga kita gunakan shortcut Alt+N. Di sini saya contohkan membuat layar baru dari icon New Layer di sini. Jika kita klik, maka akan muncul layar baru di daftar layar. Kita bisa beri nama layar ini sesuai keinginan kita. Kemudian untuk mengaktifkan layar, caranya kita klik 2 kali pada layar yang ingin kita aktifkan. Misalnya kita akan mengaktifkan layar baru ini. Kita cukup klik 2 kali di sini. Setelah muncul tanda contreng hijau di sini, artinya layar ini sudah aktif. Atau bisa juga kita klik layar yang ingin kita aktifkan. Kemudian klik icon Set Current di sini. Maka layar yang kita pilih akan aktif. Mudah kan? Kemudian untuk menghapus layar yang sudah tidak kita butuhkan, caranya cukup klik layar yang ingin kita hapus, kemudian klik icon Delete Layer di sini. Atau bisa juga kita klik kanan, kemudian pilih Delete Layer. Atau bisa juga langsung tekan tombol Delete di keyboard. Oke, itu cara membuat, mengaktifkan, dan menghapus layar. Sekarang saya akan jelaskan fungsi dari opsi-opsi yang ada di sini. Ada on-off, freeze, dan seterusnya. Pertama, on-off layer. Icon on-off berupa lampu seperti ini. On-off ini berfungsi untuk menampilkan atau tidak menampilkan layar di layar kerja. Misalnya kita klik icon lampu di layar dimension line ini. Maka warna lampunya berubah menjadi gelap. Artinya layar dimension line ini sudah off. Hasilnya bisa kita lihat. Garis-garis dimensi sudah tidak ditampilkan di layar kerja. Jika kita on-kan lagi, maka garis-garis dimensi kembali ditampilkan. Selanjutnya opsi freeze. Ikonnya seperti ini. Freeze ini berfungsi untuk membekukan layar. Misalnya kita ingin freeze layar dimension line ini. Caranya cukup kita klik icon freeze ini, maka dimension line sudah kita bekukan dan tidak lagi ditampilkan di layar kerja. Terus apa bedanya on-off dan freeze? Karena efeknya kan sama-sama tidak terlihat di layar kerja. Nah, perbedaan on-off dan freeze seperti ini. Kita buat layar baru dulu untuk bahan praktek. Kita buat layar 1 dan kita buat layar 2 seperti ini. Sekarang kita buat 2 buah rectangle seperti ini. Kemudian rectangle yang kiri kita masukkan ke dalam layar 1. Dan rectangle yang kanan kita masukkan ke layar 2. Sekarang rectangle yang kiri ini sudah masuk ke dalam layar 1. Sedangkan yang kanan sudah masuk ke layar 2. Sekarang layar 1 kita off. Dan layar 2 kita freeze. Efek yang kita lihat, kedua objek sama-sama menghilang dari layar kerja. Bedanya adalah ketika kita select all dengan cara menekan tombol Ctrl+A di keyboard, objek di dalam layar yang kita off masih bisa terseleksi. Sedangkan objek yang ada di dalam layar yang kita freeze tidak ikut terseleksi. Nah, karena rectangle ini bisa kita seleksi, artinya rectangle ini masih bisa kita geser atau kita delete, walaupun kondisinya tidak terlihat. Sekarang coba kita geser. Kita aktifkan perintah move, kemudian kita geser ke kanan. Sekarang kita select all lagi. Nah, rectangle-nya sudah pindah ke kanan. Sekarang kita delete, maka rectangle-nya akan hilang. Jadi jika kita on-kan lagi layar 1 dan unfreeze lagi layar 2, kita bisa lihat rectangle-nya hanya tinggal 1, karena rectangle yang ada di dalam layar 1 sudah kita hapus tadi. Jadi itu bedanya off dan freeze. Jika layar kita off, objeknya tidak terlihat, tetapi masih bisa kita seleksi.
Sedangkan jika layer kita freeze, objeknya tidak terlihat dan tidak bisa kita seleksi begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi opsi berikutnya. Selanjutnya adalah lock. Ikonnya berupa gembok seperti ini. Lock ini berfungsi untuk mengunci layer. Jika sebuah layer kita lock, maka objek-objek di dalamnya tidak bisa kita edit atau kita hapus. Misalnya kita lock layer drawing line, maka gemboknya berubah menjadi terkunci seperti ini. Artinya lock sudah aktif. Jika kita seleksi semua objek seperti ini, kemudian kita delete, semua objek akan terhapus, kecuali garis utama gambar. Karena garis utama gambar berada di dalam layer drawing line yang tadi kita lock. Selanjutnya fungsi color. Color ini berfungsi untuk mengatur warna layer. Misalnya garis dimensi ini kita ubah colornya ke cyan, maka warna garis dimensi di layar kerja akan berubah. Selanjutnya line type. Berfungsi untuk mengatur jenis garis pada layer. Misalnya, line type dari layer dimension line ini kita ubah menjadi center. Maka jenis garis pada garis dimensi akan berubah menjadi garis center seperti ini. Kemudian line weight berfungsi untuk mengatur ketebalan garis dari layer. Misalnya kita ubah ketebalan garis di layer center line ini menjadi 0,5 misalnya. Maka ketebalan garis center berubah menjadi 0,5. Efeknya akan kita lihat jika kita mengaktifkan line weight display. Nah, seperti ini. Tapi bisa jadi ketebalannya tidak seperti ini ya. Nanti akan bisa kita lihat dengan jelas saat kita print. Tapi walaupun kita atur color, line type, dan line weight dari layer, kita tetap bisa mengatur color, line type, dan line weight objek dari panel line properties di sini. Jadi line properties object bisa kita atur by layer untuk mengikuti properties layer, atau bisa juga kita atur propertiesnya manual sesuai keinginan kita begitu. Oke, selanjutnya opsi plot atau icon printer di sini. Opsi plot berfungsi untuk mengatur layer, apakah akan kita sertakan atau tidak kita sertakan saat gambar kita print. Contohnya misalnya kita klik icon plot di layar dimension line ini, maka akan ada tanda merah di depan icon printer. Semoga terlihat ya karena ikonnya kecil. Setelah icon berubah seperti ini, artinya jika kita print gambar, objek-objek yang berada di dalam layar dimension line tidak akan tampil. Kita buktikan. Kita pindah ke tab layout. Di sini garis dimensi masih terlihat. Kemudian jika kita klik plot, kemudian preview, nah di sini garis dimensi sudah tidak ada. Jika kita print pun garis dimensi tidak akan tampil karena layar garis dimensi atau layar dimension line sudah kita off-kan opsi plotnya tadi. Oke ya, itu penjelasan fungsi dari opsi-opsi yang ada di dalam layar properties. Seperti yang tadi saya jelaskan, layar properties bisa kita atur dari dalam kotak dialog ini, bisa juga dari drop down layar di sini, dan bisa juga dari icon-icon yang ada di sini. Sekarang saya contohkan cara mengatur layar properties dari drop down di sini. Menurut saya ini adalah cara termudah untuk mengontrol atau mengatur layar properties. Hanya saja kita tidak bisa membuat layar baru atau menghapus layar dari sini. Misalnya kita ingin meng-off-kan layar dimension line. Ya, kita tinggal klik icon lampu di sini, di depan layar dimension line. Kita klik, maka garis dimensi tidak ditampilkan. Untuk mengembalikannya lagi ya tinggal kita klik lagi icon lampu di sini. Begitu juga untuk freeze, unfreeze, lock, dan unlock. Tinggal kita klik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan option-option yang ada di sini. Kemudian misalnya untuk mengubah warna garis dimensi misalnya ingin kita ubah, tinggal kita klik color of a layer di sini. Kita klik, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan, kemudian kita klik OK begitu. Mudah sekali. Kemudian untuk mengaktifkan layar,
kita cukup klik nama layarnya di sini. Misalnya kita ingin mengaktifkan layar drawing line, ya kita klik drawing line, maka layar drawing line sudah aktif. Jika kita membuat objek sekarang, otomatis masuk ke layar drawing line. Misalnya kita ingin mengaktifkan layar center line, ya kita tinggal klik, maka layar center line aktif. Jika kita buat garis misalnya, otomatis garisnya putus-putus karena layar center line sedang aktif, begitu. Oke ya, sangat mudah. Kemudian sekarang saya contohkan cara mengontrol layar dari icon-icon yang ada di sini. Yang pertama ada make current. Make current ini berfungsi untuk mengaktifkan layar dari objek yang kita pilih. Misalnya kita klik make current, kemudian kita klik objek garis gambar misalnya. Kita klik, maka otomatis drawing line aktif. Jika kita klik make current, kemudian kita klik garis dimensi, maka otomatis layar dimension line aktif, begitu. Kemudian di sampingnya ada lock, berfungsi untuk mengunci layar. Jika kita klik lock, kemudian kita klik garis gambar, maka otomatis semua garis gambar di sini akan terkunci, atau semua objek yang berada di dalam layar garis gambar, begitu. Untuk mengembalikannya lagi tinggal kita klik unlock di sini. Kemudian kita klik garis gambar, maka semua garis gambar akan ter-unlock. Kemudian di sini ada freeze. Jika kita klik, kemudian kita klik garis gambar, maka garis gambar akan ter-freeze. Kemudian misalnya kita klik garis center, sama garis center juga akan ter-freeze dan menghilang dari layar kerja. Untuk mengembalikannya ya kita tinggal klik unfreeze. Kemudian di sampingnya di sini ada isolate. Nah, isolate ini artinya kita akan mengunci semua layar kecuali layar dari objek yang kita pilih. Misalnya kita klik isolate, kemudian kita klik garis center, kemudian klik kanan enter, maka semua layar akan terkunci kecuali layar center line, begitu ya. Untuk mengembalikannya ya tinggal kita klik unisolate, maka semuanya akan ter-unlock seperti ini. Oke ya. Kemudian di sini ada off, berfungsi untuk meng-off layar. Jika kita klik off, kemudian kita klik garis gambar, maka semua garis gambar akan off atau tidak ditampilkan di layar kerja. Misalnya kita klik garis center, ya garis center juga off. Untuk mengembalikannya tinggal kita klik turn all layers on. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada match layer. Fungsinya untuk menyamakan layar antara objek yang kita pilih dengan objek yang kita pilih berikutnya. Jika bingung, saya contohkan. Misalnya seperti ini. Layar yang sedang aktif adalah dimension line, warnanya kuning. Misalnya kita buat objek, otomatis masuk ke dalam layar dimension line. Nah, objek ini masuk ke dalam layar dimension line. Misalnya kita ingin membuat objek ini memiliki layar yang sama dengan objek ini misalnya. Ya, kita tinggal klik objek ini, kemudian kita klik match layer, kemudian kita klik objek ini. Nah, otomatis objek ini warnanya berubah. Objek ini sekarang berada di dalam layar drawing line, sama dengan objek yang kita pilih ini. Jadi fungsi match layer untuk memindah objek supaya masuk ke dalam layar dari objek yang kita pilih berikutnya, begitu. Misalnya kita klik objek ini, kita klik match layer, kemudian kita klik garis center, ya objek ini berubah menjadi garis center seperti ini. Oke ya, itu penjelasan dari fungsi opsi-opsi yang ada di dalam layar Properties Manager dan fungsi dari icon-icon ini. Sekarang mungkin ada yang bertanya, seharusnya saat menggambar itu kita membuat layar terlebih dahulu baru menggambar objek, atau menggambar objek terlebih dahulu baru membuat layar. Nah, itu bebas ya. Jadi kita bisa membuat layar terlebih dahulu kemudian kita menggambar, atau bisa juga kita menggambar sudah selesai baru kita buat layar, kemudian objek-objek dari gambar tersebut
kita pisahkan ke layar yang berbeda-beda. Itu boleh saja, bisa kita buat layar terlebih dahulu baru menggambar, atau menggambar dulu baru membuat layar, kemudian kita pisah-pisahkan begitu. Hasilnya sama saja. Oke ya, kurang lebih seperti itu pembahasan tentang layar Properties Manager di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.